umat pilihan-Mu di dalam nama Yesus. Sebentar lagi kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah, urapi kami semua. Singkapkan isi hati-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Di dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, hari-hari ini, khususnya kemarin tanggal 26 Juni, hari Sabtu, Indonesia itu dapat rekor 21.095 orang yang terkena COVID. Indonesia, DKI tetangga kita dekat di sini, 9.271. Jateng itu 2.305. Ini saudaraku yang kekasih tertinggi sejak pandemi Maret tahun 2020. Bahkan WHO baru saja merilis mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk kategori A1, high risk, resiko tinggi di dalam penularan COVID-19. Sama dengan Brasil, sama dengan India, sama dengan Pakistan, sama dengan Filipina, bahkan beberapa negara di Afrika. Ada 11 negara sekarang ini di dunia yang termasuk kategori E1. Yang high risk, resiko tinggi di dalam penularan COVID-19 ini. Tapi saudara yang kasih, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu was-was. Di dalam Yesaya 26 ayat 20 katakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai kapan? Sampai COVID-19 itu berlalu. Datanglah bangsaku, masuklah ke dalam kamar-kamarmu. Saudaraku yang kasih, wah kita kan mau kerja Pak Purba, nggak bisa di rumah terus. Kalau nggak perlu banget tinggal di rumah. Tapi kalau harus kerja, ya pakai masker. Pakai masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan. Standar, tapi konsisten. Artinya, ya hindari buka masker. Selama saudara pakai masker, saudara aman 95%. Oleh karena itu hindari, buat sementara ini, sampai amarah ini berlalu. Hindari makan bersama di luar keluargamu. Hindari. Karena kalau saudara makan di restoran, meja makannya kecil. Anggap semua orang OTG. Bayangkan selama 1 jam makan bersama, salah satu kena, pasti yang lainnya kena. Oleh karena itu buat sementara ini hindari. Bersembunyi buat sementara ini. Bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Sampai kapan? Sampai COVID-19 itu berlalu. Sampai kapan? Sampai herd immunity itu tercapai. Apa artinya? Sampai 70% masyarakat Indonesia itu sudah divaksin. Berapa orang? 181 juta.
Udah 181 juta besok, udah 2 kali divaksin, saudara bisa buka masker. Sekarang ini baru 2 kali itu 13 juta. Kalau sekali udah ada 26 juta di seluruh Indonesia, masih still far away, masih jauh banget. Oleh karena itu jangan ini anggap sepele. Saudara kasih. Tapi hari ini khotbahnya bukan tentang ini pembukaan saja ya. Khotbahnya ini, tema khotbah hari ini tetap masalah keluarga. Kalau 2 minggu yang lalu ada 2 kali khotbah, ibadah 1, 2 juga bertema keluarga. Ya, 1 belajar menerima apa adanya. Karena Yesus menerima murid-muridnya apa adanya. Karena Yesus menerima Petrus yang kayak begitu apa adanya. Nah, oleh karena itu kita juga harus belajar menerima apa adanya. Istrimu kayak apa, suamimu kayak apa, anak-anakmu kayak apa, mertuamu kayak apa. Terima mereka apa adanya. Yang kedua pada saat itu adalah, saudara kasih, ada 3 hal. Belajar terima kasih. Belajar berterima kasih. Bukan berterima kasih kepada yang tidak ada, tapi belajar terima kasih terhadap apa yang ada. Kemudian rawat keluargamu. Rawat keluargamu dengan benar, dengan baik. Kemudian yang terakhir, 2 minggu yang lalu, takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan tentang prinsip keluarga bahagia. Hormat dan kasih dalam keluarga. Temanya hormat dan kasih dalam keluarga. Mari kita baca di Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Bagi siapa saja berlaku. Ini Rasul Paulus katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya ulangi, bagaimanapun juga. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, bagaimanapun juga. Kata bagaimanapun juga itu menekankan kondisi apapun, situasi apapun, seburuk apapun dalam keluargamu. Yang berlaku dalam keluarga adalah mengasihi dan mengampuni. 2 itu saja. Kondisi kayak apapun, bagaimanapun juga, keadaan seburuk apapun, ingat, mengasihi dan menghormati. Kasihi istrimu. Hormati suamimu. Kapan kita mengasihi istri, Pak Purba? Pada saat bagaimanapun keadaannya. Apapun kondisi istrimu. Apakah dia cerewet, apakah dia bawel, apakah dia pemboros, apakah dia pemalas, kasihi istrimu. Dan kapan kita menghormati suami, Pak Purba? Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun suamimu. Apakah suamimu itu sekarang ini lagi tidak bekerja, sedang pengangguran? Apakah suamimu penghasilannya lebih kecil dari engkau? Hormati suamimu. Ini penting, saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya Alkitab menekankan dasar keluarga bisa bahagia. Situasi apapun, kondisi apapun, hendaknya yang berlaku, kasihi istrimu dalam keadaan apapun, hormati suamimu dalam keadaan apapun. Saudaraku yang kekasih,
Dalam situasi apapun, kata Rasul Paulus, dalam kondisi apapun, jangan sekali-kali siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini sekali-sekali memakai cara-cara duniawi. Apa itu cara-cara duniawi? Cara-cara duniawi itu kayak apa? Kayak lingkaran setan. Begitu suami kurang memperhatikan istri, begitu suami sangat sibuk di kantor, begitu suami kurang mengasihi istri, maka istri biasanya tidak menghormati suami. Nah, begitu istri tidak menghormati suami, maka suami tidak mengasihi istri. Ini kayak lingkaran setan. Jangan saudara ikuti cara-cara orang duniawi seperti itu. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu sebagai contoh, saya mau kasih tahu kepada saudara, saya nggak sebutkan namanya, tapi ini real terjadi. Dan kebetulan kerabat saya, teman saya, dia dalam karir sangat berhasil. Sangat berhasil, tapi suami ini begitu sibuknya, Sabtu Minggu pun kadang-kadang masuk sehingga kadang-kadang istri terlupakan, anak terlupakan. Nah, saking istrinya kesepian sehingga istrinya itu bergaul sama orang yang lain. Bergaul sama orang yang lain. Nah, ternyata karena kesepian dalam jangka waktu yang lama, maka si istri ini ternyata, mohon maaf, berbuat serong. Ternyata si suami ini dengar. Si suami ini dengar bahwa istrinya serong. Udah, suaminya juga membalas. Dia main sama sekretarisnya. Bahkan kawin sama sekretarisnya. Saudara yang korban siapa? Anak-anaknya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, siapapun saudara yang mengikuti ibadah live streaming hari ini. Jangan saudara pakai metodenya dunia ini. Jangan saudara pakai cara-cara dunia ini di dalam mengelola keluarga. Yang kasihan anak-anaknya sampai nggak masuk sekolah. Malu ngelihat papahnya kayak begitu, malu melihat mamahnya seperti itu. Yang korban anak-anaknya. Kenapa? Karena dia pakai ilmu cara dunia ini. Yang satu enggak mengasihi, yang lainnya langsung membenci. Itu salah satu contoh yang mau saya sampaikan. Tapi saya juga mau sampaikan kepada saudara yang orang melakukan cara-cara yang disebutkan oleh oleh Rasul Paulus ini. Mungkin pernah juga saya sampaikan dalam suatu khotbah di tempat ini. Ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya, yang ketemu dengan saya di bank. Ibu-ibu ini kebetulan berdiri di belakang saya, kemudian dia panggil saya lihat ke belakang, dan dia lagi susahnya setengah mati. Dia cerita sampai nangis di bank. Saking susahnya saya bilang, Bu, jangan di sini Bu, nanti dipikir orang kita ada masalah apa-apa. Jangan Bu, jangan di sini, nanti kita atur pertemuan lah. Nah udah begitu, suatu saat kita atur pertemuan 4 jam. Dia bilang dia udah mau beli Endrin. Saya bilang apa itu Endrin? Endrin itu rupanya Endrin obat keras, racun. Dia mau meracuni suaminya. Karena dia benci benar ini suaminya. Suaminya kerja, dia juga kerja. Suaminya diberkati, tapi diberkati ternyata suaminya salah pergunakan. Uang perusahaan digunakan untuk memelihara WL, wanita lain, bukan worship leader. WL, bahkan si suaminya diberikan mobil untuk untuk simpanannya ini. Dan ini tahu istrinya, makanya mangkel benar dia. Dia setiap lihat warna mobil, setiap lihat dia mobil merek itu, dia mau tabrak. Karena mobil itulah yang diberikan suaminya untuk perempuan itu. Oleh karena itu dia udah
Pada puncaknya dia mau beli Enrin dan dia mau racuni suaminya. Nah ketemu dengan saya bilang, Bu, jangan Bu, itu kan suami ibu, bapak, anak-anak. Jangan dibunuh, jangan diracuni. Tapi coba ibu di rumah, coba bikin kopi untuk suami. Dari dulu juga dari awal nikah nggak pernah saya bikin kopinya. Karena ada dispenser bisa bikin sendiri. Saya bilang coba Bu, ibu begitu dia pulang sediakan minuman, sediakan kopi apa kesukaannya. Nggak bisa. Saya bilang belajar Bu, dicoba Bu, belajar, dicoba. Nah terus ibu berdoa untuk suami. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan suami saya baik. Suami saya sungguh baik, suami saya memperhatikan anak-anak, berdoa. Nah suatu saat pendek cerita Songkasih, suatu saat dia berdoa malam. Udah hampir jam 12 malam dia berdoa di kamar, suaminya baru pulang. Dia berdoa, waktu suaminya mau buka pintu dia dengar istrinya berdoa. Kebetulan kata-katanya terima kasih Tuhan kau berikan suami yang baik. Suami yang sangat memperhatikan istri, suami yang sangat memperhatikan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Itu suaminya keluar lagi, tutup lagi pintu keluar lagi. Tapi suaminya berpikir, aduh saya kok kayak begini disebut baik. Udah kelakuan saya begini disebut baik. Suaminya itu berubah. Jadi orang itu berubah bukan dengan tuntutan. Orang itu berubah dengan perbuatan. Nah oleh karena itu Songkasih si istri ini sekarang bahkan sampai sangat diberkati. Mohon maaf ini, bahkan kemarin dia datang ke rumah saya, suami istri, saya nggak ketemu tapi istri saya cerita, papa tadi si Anu datang sama suaminya, mobilnya sekarang baru, bagus benar. Saudara kasih, mari jangan dibalas. Kalau suami melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan dibalas dengan tidak baik. Engkau tetap harus hormati suamimu. Kau tetap harus suamimu. Kalau gitu kapan kita mengasihi istri? Kapan kita menghormati istri? Ya seperti saya bilang tadi, hormati istrimu tanpa syarat, kasihi istrimu tanpa syarat, hormati suamimu tanpa syarat. Saya ada salah satu contoh, bisa dikeluarin contohnya Mr. Smith Wigglesworth. Nah ini fotonya. Saudara kasih, Mr. Smith Wigglesworth ini, dia lahir 8 Juni 1859. Ya, dia meninggal pada usia 87 tahun. Dia lahir di Manston, di Yorkshire, Inggris. Dia ini pendidikannya sangat rendah. Kerjanya tukang ledeng, kerjanya tukang ledeng. Nah suatu saat, tapi istrinya udah kenal Tuhan. Istrinya rajin beribadah. Suatu saat di sore hari jam 5 sore, istrinya mau ibadah di ibadah yang sore hari. Dia udah siapkan makanan untuk suaminya, makanan untuk malam. Oleh karena itu dia mau, setelah semua siap di atas meja, dia bilang sama suaminya, Pak, aku mau sekarang ke gereja, ibadah yang sore hari. Suaminya bilang, Mama jangan pergi, enggak boleh pergi. Enggak boleh pergi, enggak usah ke gereja. Tapi Pak, aku mau ibadah ini. Nah kalau kamu pergi, saya akan tutup pintu, kamu jangan balik lagi. Tapi istrinya ini saking takutnya sama Tuhan, dia tetap berangkat. Dia tetap berangkat ibadah jam 5 sore dan jam 7 kembali. Jam 7 kembali dia ketok pintu, tok 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 tok. Tok 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 tok. Enggak dibuka-buka. Suaminya intip, wah istrinya udah pulang. Diketok lagi tok tok. Akhirnya dibuka. Diusir Songkasih. Enggak boleh masuk. Tadi saya sudah bilang sama kamu, jangan ke gereja, kamu tetap gereja. Sekarang kamu enggak boleh masuk. Pergi. Singkat cerita si istri ini, si suami ini kunci rumah dari dalam,
Istri ini tetap tinggal di teras rumah. Padahal pada saat itu adalah musim salju. Dinginnya luar biasa, -20. Dingin benar. Saudara kasih, di pagi hari suaminya si tukang ledeng ini mau pergi kantor, mau pergi kerja sebagai tukang ledeng. Waktu dia udah siapkan rangselnya, dia siapkan macam-macam kan orang tukang ledeng. Waktu dia buka pintu, ketahan. Waktu dia buka pintu ketahan, loh dia bilang nggak ada apa ini. Ternyata istrinya itu udah hampir beku di situ. Hampir beku begini, kemudian didorong lebih keras, istrinya itu terguling. Kaget benar suaminya. Saya mau kerja, kata suaminya. Dengarkan apa kata istrinya. Papa, jangan berangkat dulu. Papa jangan berangkat dulu, saya siapkan dulu sarapan untuk Papa. Saya siapkan kopi, susu untuk Papa bawa ke tempat kerja. Jangan berangkat dulu, saya mau siapkan makanan siang untuk Papa, minuman untuk Papa. Jangan berangkat dulu. Saudara kasih, istri sudah dibiarin dari malam sampai pagi kedinginan di luar. Tapi istrinya bilang, Papa, istrinya tidak membalas. Istrinya tidak membalas sama sekali, tapi istrinya bilang, Papa jangan berangkat dulu. Aku mau menyiapkan makanan siang untuk Papa. Aku mau menyiapkan minuman untuk Papa bawa. Saudara kasih, dia tidak membalas. Sebagai istri, dia tetap hormat kepada suami. Apapun yang suami lakukan sebagai istri, dia tetap hormat. Dia tetap hormati suaminya tanpa syarat. Dan kalau saudara tahu, akhirnya si Smith Wigglesworth ini berubah. Yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Saudara kasih, Mr. Smith Wigglesworth dipakai Tuhan luar biasa. Setiap dia khotbah di mana-mana, setiap KKR di mana-mana, dia selalu bawa istrinya. Oleh karena wanita satu ini, oleh karena istri saya ini, saya kenal Tuhan. Oleh karena istri saya ini, saya sekarang bisa sebagaimana sekarang ini. Ini Mr. Smith Wigglesworth. Tahu saudara, ada 32 orang yang mati dibangkitkan oleh pelayanan Smith. Saudara bisa lihat di Google, di internet. 32 orang mati itu dibangkitkan oleh pelayanan seorang Smith Wigglesworth. Hanya karena istrinya menghormati dia. Sekalipun suaminya membiarkan istrinya itu berada di luar dari jam 7 malam sampai jam pagi. Sampai kayak jadi beku. Oleh karena itu, hai istri-istri, dalam kondisi apapun suamimu, dalam situasi apapun suamimu, kayak seperti Smith Wigglesworth ini yang menurut saya termasuk kurang ajar ini. Tapi istrinya sebagai istri, dia harus siapkan makanan siang untuk suaminya, menyiapkan minuman untuk suaminya. Dia tetap hormat kepada suaminya tanpa syarat. Suaminya berubah. Saya waktu baca riwayat hidupnya Smith Wigglesworth ini luar biasa. Dan dia meninggal di umur 87. Bisa tunjukkan gambarnya yang lain. Nah ini keluarganya. Ya dia punya anak 5. Ada Elias, ada Seth, Harold, Ernest, sama George. Dan Mary Jane itu meninggal hampir 34 tahun lebih dulu dari suaminya. Dia meninggal di tahun 1913, sementara suaminya tadi meninggal di tahun di tahun 1947. Saudara kasih, ini luar biasa. Ini luar biasa. Mari kita belajar seperti Mary, nama istrinya Mary Jane Featherstone. Hai para istri-istri, mari belajar dari Jane Featherstone. Sedemikian
sehingga suaminya dipakai Tuhan luar biasa. Saudara mau suamimu berubah? Saudara mau suamimu diberkati ke depan ini luar biasa sekalipun musim pandemi? Hormati suamimu tanpa syarat. Hormati suamimu tanpa syarat. Puji Tuhan, sekarang mari kita beralih kepada saudara dan saya harus memahami kebutuhan pasangan. Bisa kita baca Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, berikutnya saya akan sampaikan kepada kita apa yang harus saya lakukan sebagai suami. Sekarang sebagai suami dulu. Apa yang, saya udah berkeluarga puluhan tahun, Pak Purba, belajar apa lagi nih. So kasih, mari secara Alkitab, mari kita lihat apa sih yang harus suami lakukan untuk istrinya. Apa sih seorang laki-laki yang harus dia perbuat. Satu, tadi kita sudah lihat, kasihilah istrimu. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku yang kekasih, ini kembali lagi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hai suami, hari ini, pagi ini siapapun, firman Tuhan yang sama, hai para suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow, luar biasa. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jemaat itu semua benar enggak? Jemaat itu macam-macam, aneh-aneh. Tapi Yesus tetap mengasihi jemaat. Bukan hanya itu, bahkan dirinya pun diserahkan bagi saudara dan saya. Saudara kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara, wanita atau istri adalah makhluk yang butuh cinta. Adalah makhluk yang butuh kasih. Wanita itu butuh kata-kata pujian. Wanita itu, istri itu butuh kata-kata pujian dari suaminya. Si istri itu tidak mau mendengar kata-kata kasar. Apalagi KDRT. Saya mau kasih tahu kepada para suami termasuk saya. Istri itu tidak mau mendengar kata-kata kasar dari suaminya. Apalagi KDRT. Saya ulangi. Istri-istri tidak mau mendengar kata-kata kasar yang keluar dari mulut bibir suaminya. Apalagi KDRT. Tapi istri itu butuh perhatian dari suami. Kasih itu berupa apa? Berupa perhatian, kata-kata sanjungan, kata-kata pujian. Itu yang dibutuhkan oleh para istri. Oleh karena itu para suami, mulai hari ini hindari kata-kata kasar kepada istrimu. Hindari kata-kata kasar kepada istrimu. Tapi mulai hari ini yang keluar dari mulut bibirmu sehari-hari adalah perhatian kepada istri. Kata-kata sanjungan kepada istri. Kata-kata pujian itu yang dibutuhkan oleh seorang istri. Hai para suami, lakukan itu. Ini bukan kata saya, tapi ini kata firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai suami, belajar terbuka terhadap istri. Sebagai suami, komunikasi harus terbuka sama istri. Komunikasi, di sini ada tulisannya, communication in marriage is absolutely vital.
Ada menurut penelitian bahwa gerakan mulut bayi perempuan lebih banyak dari gerakan mulut bayi laki-laki. Saya kasih ini penelitian. Jadi kalau saudara lihat bayi ada satu bayi laki-laki, ada satu bayi perempuan. Saudara kalau perhatikan mulut daripada bayi perempuan itu akan lebih banyak komat kami, akan lebih banyak bergerak dibandingkan dengan mulut bayi laki-laki. Jadi oleh karena itu ya perempuan lebih banyak ngomong. Nah, menurut penelitian itu, menurut survei itu, seorang pendeta, pembicara itu memerlukan kata-kata 3.220 kata per hari. Prajurit di asrama itu membutuhkan kata-kata 7.420 kata per hari. Pelajar di sekolah butuh kata-kata 8.700 kata. Nah ini, istri butuh satu hari itu berkata-kata 15.300 sehari. Para istri butuh berkata-kata mulai dia bangun sampai tidur 15.300 kata. Ibu mertua, saudara harus bersyukur kalau masih punya ibu mertua. Itu 19.000 kata per hari. Jadi istri itu suka ngomong, itu kodratnya. Istri itu butuh ngomong pribadi dengan suami 45 sampai 60 menit per hari. Dia butuh ngomong pribadi dengan suaminya. Jadi jangan kaget begitu suami pulang kantor, si istri itu menumpahkan kata-kata 15.300 kata. Jangan kaget. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan Pak Purba? Ya kompromi dong. Para suami belajar pasang telinga buat mendengar 15.300 kata per hari. Jangan heran kalau saudara bersama-sama istri di mobil dari rumah katakanlah ke mall kemana. Mulai dari berangkat, istrimu itu akan ngoceh aja, apapun dikomentarin sepanjang perjalanan. Saudara harus dengarkan. Belajar mendengarkan. Karena itu kodrat wanita seperti itu, kodrat seorang istri seperti itu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, suami itu harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Ini berbicara tentang keuangan. Bagaimanapun juga saudaraku yang kekasih, si istri itu butuh uang saudara. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk apa? Untuk bayar listrik. Untuk apa? Untuk bayar IPL. Uang sekolah anak-anak. Istri itu butuh uang. Kasih itu perlu dinyatakan dalam tindakan. Bukan hanya dengan kata-kata. Tindakan apa itu? Bekerja cari nafkah. Hai para suami, bekerja cari nafkah untuk bisa membiayai kebutuhan keluargamu. Bekerja. Kalau si suami sungguh-sungguh bekerja untuk membiayai keluarga, saudara kasih, maka Timotius 5 ayat 8 mengatakan tidak memelihara keluarga dikatakan orang itu murtad. Wah ini ngeri. Ini ada 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tidak memelihara keluarga bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Hai para suami, mari. Haleluya. Yang keempat untuk yang laki-laki ini, untuk yang suami. Suami sediakan waktu untuk keluarga. Ini fotonya suaminya kulit hitam nih. Seorang istri membutuhkan seorang suami yang punya komitmen terhadap keluarga saudara.
yang punya waktu untuk mencurahkan pikiran tentang pendidikan anak, masa depan anak. Punya waktu mencurahkan pikiran. Seorang suami harus punya waktu untuk mencurahkan pikirannya tentang pendidikan anaknya, tentang masa depan anaknya. Ini harus punya komitmen. Suami harus punya komitmen seperti itu. Gunakan hari-hari libur untuk kebersamaan saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau begitu suami ada 4 tadi, kasihilah istri, komunikasi terbuka, keuangan, beri waktu untuk keluarga. Sekarang apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Pertama, sebagai seorang istri, hormati suamimu. Tadi kita udah baca bagaimanapun di Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Kebutuhan seorang suami adalah dihormati. Kebutuhan istri adalah butuh dikasihi. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Hai para istri, jangan sekali-kali banding-bandingkan suami saudara dengan suami orang lain. Hormati keputusan suami. Saya mau kasih tahu kepada saudara, karena yang memimpin keluarga itu suami. Hormati keputusan suamimu. Jangan suka mengkritik suami. Pusing dia. Di kantor sudah banyak kerja, sampai di rumah dikritik melulu. Hargai keinginan suamimu. Hormati suamimu. Dalam tadi kita udah bicara di depan, dalam kondisi apapun, hormati suamimu. Yang kedua, belajar mengakui atas kerja keras suamimu. Para istri, mari belajar mengakui kerja keras suami. Sekalipun suamimu belum maksimal, seberapapun yang bisa dihasilkan oleh suamimu, hargai itu. Hormati, akui bahwa suamimu itu sudah kerja keras. Give respect to your husband. Berikan respect saudara kepada suamimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar berterima kasih atas perlindungan suami. Perlindungan suami terhadap istri, perlindungan suami terhadap anak-anak. Belajar berterima kasih atas pemenuhan kebutuhan keluarga. Saudara harus belajar berterima kasih pada suami. Terima kasih Pak. Kita semua ini aman-aman karena ada Papa ini. Kita tenang, kalau ada Papa kita tenang, kita aman. Terima kasih Pak buat segala pemenuhan segala kebutuhan kita. Terima kasih Pak. Yang terakhir dari istri. Belajar mendengar nasihat-nasihat suami. Para istri jangan menganggap sepele nasihat suamimu. Dengarkan. Sekalipun seandainya ada di tengah-tengah kita. Pendidikan suamimu lebih rendah dari engkau. Apapun nasihat suamimu, belajar mendengarkan. Kenapa? Karena suami butuh penghargaan, butuh penghormatan. Hargai, dengarkan. Kalau ini para suami dan istri lakukan, maka keluargamu akan rukun. Kenapa saya kok belakangan ini sampaikan terus tentang keluarga? Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, rahasia berkat itu kalau keluarga rukun. Kalau keluarga tidak rukun, bagaimana mau berkat datang? Bukankah firman Tuhan katakan, Tuhan perintahkan berkat kepada siapa? Kepada orang yang rukun. Oleh karena itu, mari kalau selama ini berkat itu belum datang, coba cek kita para suami, para istri. Adakah suami mengasihi istri dengan sungguh-sungguh? Tanpa syarat. Adakah istri, adakah suami
Adakah istri menghormati suami tanpa syarat? So kasih kalau itu saudara lakukan. Saya tadi teringat akan Smith Wigglesworth itu. Itu luar biasa. Dia biarkan istrinya dari jam 7 malam sampai pagi, sampai membeku di teras. Tapi istrinya menghormati suaminya tanpa syarat. Papa, jangan berangkat kantor dulu. Sebelum aku siapkan makan siang untuk papa. Sebelum aku siapkan minuman, kopi susu kesenangan papa untuk papa bawa berangkat kerja. Padahal suaminya cuma tukang ledeng, saudara. Hormati suami. Kalau dasar-dasar seperti ini saudara dan saya lakukan. Maka di musim pandemi seperti begini, kalau suami istri rukun, bukankah firman Tuhan katakan Tuhan perintahkan berkat itu kepada siapa? Kepada keluarga yang rukun. Mari belajar suami mengasihi istri tanpa syarat, dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, dengan tindakan. Mari istri, hormati suamimu. Hormati suamimu. Mungkin suamimu juga banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi firman Tuhan di sini katakan bukan hormati suamimu kalau begini, tidak ada pakai kalau. Hormati suamimu. Apalagi musim-musim yang lagi sulit seperti sekarang ini, banyak persoalan. Kuncinya hanya dua. Suami, kasihi istrimu. Kasihi istrimu dengan segenap hatimu tanpa syarat. Dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Nyatakan bahwa saudara para suami mengasihi istri. Melalui tindakan, bekerja habis-habisan. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri sama anak-anakmu. Bekerja, tunjukkan bahwa engkau mengasihi istrimu. Hai para istri, hormati suamimu tanpa syarat. Sekalipun barangkali suamimu pendidikannya lebih rendah. Sekalipun suamimu barangkali penghasilannya lebih kecil. Tapi firman Tuhan katakan, hai istri hormati suamimu, hendaklah engkau menghormati suamimu. Ini firman Tuhan. Kalau ini saudara dan saya lakukan, engkau akan lihat di musim pandemi, di musim lagi kesulitannya semakin kompleks ini. Tuhan akan perintahkan berkat kepada keluarga yang rukun. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus jamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tanpa terkecuali. Kami semua mau belajar. Para suami mengasihi istri tanpa syarat. Para istri menghormati suami tanpa syarat. Kami akan praktekkan ini menjadi gaya hidup di keluarga kami. Bapak dan kami percaya firman-Mu. Bahwa Engkau akan kirimkan berkat kepada keluarga yang rukun. Keluarga yang damai, keluarga yang unity. Yang suami mengasihi istri, yang istri menghormati suami. Kau akan kirimkan berkat yang berkelimpahan kepada mereka. Terima kasih Bapak, firman Tuhan yang sederhana ini. Kalau Tuhan mengurapi, Tuhan hadir, Tuhan melawat, maka ini akan menjadi gaya hidup kami ke depan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sakit. Sekalipun kami tidak menyebut namanya satu persatu, tapi Engkau tahu. Bapak Engkau jamah mereka. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Jamah mereka, mampukan mereka, kuatkan mereka. Sembuhkan mereka. Firman-Mu katakan oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Di dalam nama Yesus,
sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Jamah mereka, sembuhkan mereka, berkati mereka. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami yang hari kemarin tertinggi 20.000 ke atas per hari. DKI di atas 9.000, tetangga kami dekat di sini. Bahkan WHO memberikan Indonesia kategori A1, artinya high risk, resiko tinggi penularan COVID, disamakan dengan Brasil, disamakan dengan India, disamakan dengan Pakistan, disamakan dengan Filipina, disamakan dengan beberapa negara di Afrika. Bapak, belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Kami lepaskan damai sejahtera buat negeri ini. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Bapak, berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Maruf Amin beserta seluruh aparat sampai paling bawah. Berikan roh dan hikmat kepada mereka. Mampukan mereka untuk melalui masa-masa sulit seperti ini. Demikian juga masyarakat kami di Indonesia, berikan mereka sadar, Bapak, untuk mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Kami lepaskan berkat bagi jemaat di GBI Intermark tanpa terkecuali siapapun mereka. Bahkan kami lepaskan berkat kepada siapapun yang mengikuti ibadah ini. Berkat yang berkelimpahan dari tempat yang maha tinggi. Berkat kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, usaha yang baik, anak-anak yang baik, keluarga yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang mari terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa, si pemberi berkat itu. Dia belum berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Sekalipun di masa sulit seperti begini, kalau suami istri rukun, kalau suami mengasihi istri tanpa syarat, istri menghormati suami tanpa syarat, maka Tuhan perintahkan berkat kepada tangan-tangan yang terangkat, yang keluarganya rukun di dalam nama Yesus. Diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu di musim lagi sulit seperti ini dengan caranya Tuhan. Diberikan kesehatan yang baik bagimu. Roh Kudus, darah Kristus pagari engkau di masa-masa mendatang ini. Sekalipun kesulitan seperti begini, hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman. Sama-sama katakan amin, amin. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.